biasa dipanggil Keren, NPM 24103221. Saya berasal dari kelas 2024E. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan dari mata kuliah Pancasila mengenai video wawancara, dan saya mengambil topik tentang kesetaraan gender. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena topik ini sangat relevan dengan narasumber yang akan saya wawancarai. Jadi sebelum itu saya akan mengangkat tema tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini juga merupakan isu yang sering atau malah terjadi di kalangan masyarakat. Maka saya mengambil topik tentang kesetaraan gender. Kasus yang malah terjadi di kalangan masyarakat tentang kesetaraan gender. Pada dari itu saya sangat berinisiatif untuk membahas lebih dalam mengenai kesetaraan gender. Oke, dari saya, mari kita mendengarkan pembahasan lebih lanjut dari narasumber yang akan saya wawancarai. Selamat sore kakak. Selamat sore. Oke, jadi hari ini, selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Hari ini saya memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Stefan untuk kami, yaitu tugas buat video yang bertemakan tentang kesetaraan gender. Sebelum itu, apakah boleh kakak memperkenalkan diri kakak? Baik. Selamat sore, perkenalkan nama saya Uci. Terima kasih. Kakak mungkin bisa perkenalkan secara jabatan, sekolah di mana? Oh iya. Nama saya Uci, saya guru di PAUD Santa Angela. S1 PG PAUD Tamatan Unika juga. Oke, terima kasih. Iya. Oke, sebelum itu kakak, saya ingin bertanya, apakah kakak pernah mengalami isu kesetaraan gender? Iya. Pernah. Oke, jadi teman-teman dan juga Bapak dosen, tema yang saya angkat ini sesuai dengan pengalaman dari kakak Uci. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya saja kakak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, baik. Kesetaraan gender itu berarti memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam semua aspek kehidupan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu meliputi kesempatan yang sama, baik itu dalam politik, pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya, penghormatan terhadap perbedaan gender, dan penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kakak, mengapa kesetaraan gender masih penting dan menjadi isu yang sering beredar di Indonesia? Kesetaraan gender masih penting karena masih adanya ketidaksetaraan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Isu ini terus beredar karena dampaknya yang luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketidaksetaraan gender menghambat potensi perempuan untuk berkontribusi dalam penuh pembangunan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Oke, selanjutnya, menurut kakak dari topik kesetaraan gender ini melanggar pasal atau sila-sila dalam Pancasila? Coba kakak jelaskan dari setiap sila. Oh ya, baik, dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketidakadilan gender bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender jelas melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kesetaraan gender memperkuat persatuan Indonesia dengan melibatkan semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin dalam pembangunan bangsa. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mewujudkan kerakyatan yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan. Dan sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kesetaraan gender merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk meraih kesejahteraan. Terus yang keempat, apakah kakak secara tidak sadar atau sadar pernah memperlakukan seseorang tidak adil hanya karena gendernya? Kalau untuk memperlakukan sejauh ini belum pernah. Hanya saya mengalami itu. Oh iya. Contoh kecil sejak dalam rumah. Contohnya kalau anak laki-laki yang keluar malam, pasti diberi kebebasan dan tidak bilang gini, ayo jangan keluar. Coba kalau kita yang perempuan, kau itu perempuan, tempatnya hanya di dalam rumah, tidak boleh keluar-keluar, apalagi sudah malam. Iya. Terus yang kelima, apa pesan penting dari kakak terhadap setiap individu yang tidak pernah menjunjung tinggi kesetaraan gender? Pesan pentingnya untuk menyadari pentingnya kesetaraan gender dan berkomitmen untuk memperjuangkannya. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua tanpa terkecuali, tanpa memandang jenis kelamin. Mulailah dengan mengubah pola pikir dan perilaku kita sendiri, serta mendukung kebijakan dan program yang mempromosikan kesetaraan gender. Oke, itu saja hasil dari pertanyaan yang diterapkan oleh saya dan diajukan kepada kakak Uci. Itu saja dan sekian dan terima kasih. Terima kasih kakak teman dan bapak dosen. Setelah kita mendengar pembahasan yang lebih lanjut dari narasumber yang telah saya wawancarai, maka dari itu saya akan mengambil atau menarik kesimpulan dari setiap pertanyaan yang telah diajukan terhadap narasumber yaitu Kak Uci. Oke, kesimpulan yang saya ambil di sini adalah kesetaraan gender merupakan prinsip penting yang menjamin bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial. Kesetaraan ini bukan tentang menyamakan peran biologis, tetapi tentang memberikan akses dan perilaku yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Mewujudkan kesetaraan gender tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga berkontribusi nyata pada pembangunan yang berkelanjutan, penguatan demokrasi, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, contoh konkret yang sering saya lihat dalam lingkungan saya tentang topik kesetaraan gender ini biasanya adalah orang tua sering melarang seorang anak laki-laki untuk menangis ketika menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupannya. Yang contoh lain adalah ketika anak perempuan terlalu bebas untuk bergaul, orang tua akan membatasi pergaulan mereka sehingga anak merasa terkekang dan memiliki perbedaan gender dari permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan lingkungan kami setiap hari. Jadi teman-teman, di sini saya akan menampilkan beberapa video mengenai kesetaraan gender yang sering terjadi atau malah terjadi di Indonesia, termasuk juga di dalam lingkungan kehidupan saya setiap harinya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat sebelumnya, ini adalah video-video mengenai kasus kesetaraan gender. Pada dari itu, saya berharap setelah teman-teman mengetahui isu kesetaraan gender lebih dalam lagi dan mengetahui apa dampak untuk individu ketika mengalami kesetaraan gender, maka dari itu saya
mengajak kita semua untuk lebih berpikiran positif lagi dan menghindari kesetaraan gender. Jadi itu dari saya, demikian video yang boleh saya paparkan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya minta